A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dari Ruang Keluarga Muslim. Segala puji bagi Allah, hari ini bisa dipertemukan dengan teman-teman sekalian di sini. Ya, tentu sudah ada yang ibu-ibu, mungkin masih ada juga yang masih jomblo ya. Nah, teman-teman sekalian, saya Ummu Asad kebetulan diminta oleh teman-teman dari Ruang Keluarga Muslim untuk membersamai teman-teman semua hari ini. Dan alhamdulillah Allah memberikan kelapangan waktu, memberikan kesehatan di tengah kondisi yang sedang kurang baik seperti saat ini. Tapi bagi seorang muslim, apapun kondisinya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini telah jauh lebih banyak dari apa yang kita rasakan saat ini ya. Jadi hal yang paling tepat untuk kita lakukan adalah tetap bersyukur kepada Allah dan juga bersabar atas ujian yang diberikan kepada kita. Semoga dari ujian ini kita bisa diangkat derajatnya menjadi lebih tinggi, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, sebaik-baik teladan yang telah Allah hadirkan di tengah-tengah kita, yang menjadi tauladan sempurna sejak awal pengutusannya ila yaumil qiyamah. Tidak ada yang menggantikan, tidak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang lebih baik dari beliau, baik itu dari sisi kepemimpinan, dari sisi kenabian, apalagi ya. Beliau juga adalah pengunci, segel, penutup khatamul anbiya, penutup dari segala nabi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi saat ini atau setelah beliau, maka dijamin 100% bahwa itu adalah pengakuan palsu ya, kesaksian palsu, karena Allah memang telah menggaransi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir sekaligus menjadi penghulu, pemimpin, Sayyidul Anbiya, ya, pemimpin bagi seluruh para nabi. Bahkan dari nabi yang pertama atau bahkan dari keturunan ayahnya ya, kakeknya sendiri, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah keturunan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Satu-satunya keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian diangkat menjadi nabi itu hanyalah nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu merupakan garis keturunan dari Nabi Ishak, juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tepatlah ketika dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi, karena memang dari beliau, dari kedua istri beliau, yakni Siti Hajar dan Siti Sarah, itu lahirlah orang-orang yang kemudian kelak menjadi nabi dan rasul sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan bagi mereka. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya saya tuh pengen melihat wajah teman-teman sekalian. Jadi saya itu tidak merasa berbicara dengan handphone, ya, berbicara sendiri gitu kan, seneng bisa kenal dengan teman-teman yang ada di sini. Meskipun kita tidak bisa bertemu, setidaknya saya bisa melihat teman-teman duduk mendengarkan saya berbicara, dan saya juga bisa melihat bahwa teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nah, ini benar-benar saya berbicara dengan diri sendiri ini rasanya. Ya, jadi kita sudah diberikan
kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam teknologi, mari kita manfaatkan teknologi itu untuk tetap bersilah ukhuwah, menjalin persaudaraan atas nama Islam. Nah, sebelumnya Mbak Syifa, saya mau bertanya nih, teman-teman yang ada di sini, apakah semua sudah berkeluarga atau masih ada yang belum? Jadi saya tahu bagaimana harus menitik beratkan pembahasannya ini ke sebelah mana gitu. Apa semua sudah berkeluarga ya? Ada sebagian yang sudah, ada yang belum. Kalau saya termasuk yang sudah, yang belum, Om. Oh gitu. Ya, karena judulnya Ruang Keluarga Muslim, jadi saya pikir isinya ibu-ibu semua. Ya, baik. Kalau begitu berarti kita bisa menyeimbangkan ya pembahasannya ya. Yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ikma ya, dari Ruang Keluarga Muslim ini disampaikan bahwa saya diminta untuk menyampaikan ke teman-teman semua tentang Nabi Ibrahim alaihissalam itu siapa gitu. Sosok seperti apa sih beliau itu? Luar biasa ya kalau kita mau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu, beliau adalah sosok yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan di dalam sholat itu masuk gitu ya. Hanya ada 2 nama yang masuk di dalam sholat itu, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bertahiyat. Di sana ada kita berkama sholaita. Ya. Jadi memang beliau ini salah satu nabi yang spesial ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sampai-sampai dikatakan beliau itu adalah Khalilullah gitu ya, adalah orang yang sangat dekat, kekasih kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah nabi dan rasul yang keberapa dari 25 nabi. Ini dari SD nih harusnya kita tahu nih. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim. Ya. 6 Nabi Ibrahim, 7 Ismail, ke-8 baru Ishak. Nah, jadi beliau adalah Nabi dan Rasul yang ke-6 setelah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Jadi jarak dari Nabi Adam dan Nabi Ibrahim itu dari sisi susunan Nabi dan Rasul itu hanya ada 5. Nah, sedangkan dari Nabi Ibrahim ke bawah sampai ke Nabi Muhammad SAW itu ada 19 ya. Jadi memang cukup panjang ya generasi kenabian, kemudian sampai di silsilah Nabi kita SAW. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang memang sejak awal ya, itu Allah sudah menanamkan kepada dirinya itu tauhid yang murni, akidah yang begitu kuatnya tertanam di dalam diri seorang Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika di bangsanya orang-orang menyembah patung yang mereka buat sendiri, beliau sudah melakukan pemberontakan, nggak mau menyembah patung, selalu bertengkar dengan orang tuanya karena tidak sepakat ya, orang tuanya adalah salah satu dari petinggi. Nah, kalau kita lihat ya, rata-rata nabi dan rasul itu adalah yang orang tuanya adalah petinggi di tempat itu. Ya. Orang yang dihormati, orang yang disegani, baik itu dari sisi nasab, dari sisi harta, ya, dari sisi kekuatan politik. Kebanyakan seperti itu. Jadi Allah mengamanahkan kepada seorang anak dipilih untuk kemudian membawa sebuah ajaran yang berbeda dengan apa yang diemban oleh orang tua mereka. Yang notabene orang tua mereka itu adalah orang yang terhormat. Tentu ini akan mempermalukan orang tua mereka di hadapan kaumnya. Dan rata-rata nabi yang diutus seperti itu, tidak terkecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini dianggap pembangkang oleh orang tuanya.
Nah, sampai pada titik ya singkat cerita kan banyak peristiwa-peristiwa lah ya yang beliau lakukan dalam rangka menunjukkan apa namanya penolakannya terhadap akidah kaumnya pada saat itu. Singkat cerita beliau diusir setelah dibakar kemudian nggak mempan ya. Akhirnya diusir. Nah, berjalanlah beliau waktu itu tidak sendirian ya. Beliau ditemani oleh istri beliau, yakni Siti Siti ibunya Ishak siapa? Ibunya Nabi Ishak alaihissalam siapa? Siti Sarah. Siti Saroh. Kalau ibunya Nabi Ismail? Hajar. Siti Hajar ya. Radhiyallahu anha. Jadi Siti Saroh itu adalah orang yang sangat setia ya, menemani Rasul Ibrahim alaihissalam ketika pergi dari tempatnya kemudian menuju Palestina pada saat itu ya. Nah, saat itu pernikahan mereka itu sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi usia Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah tidak muda lagi, usia Siti Saroh juga tidak muda lagi. Lalu mereka ditemani seorang sahaya bernama Hajar radhiyallahu anha. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah salah satu suami idaman ya. Salah satu suami idaman. Kenapa? Meskipun beliau itu belum diberikan atau dikaruniai, dirizkikan seorang anak, itu beliau itu nggak ngomong, sayang, ini kan aku kan nabi nih, ya. Kalau aku nggak punya keturunan, ya nanti gimana ya aku meneruskan kenabian ini, gitu ya, risalah kenabian ini. Sepertinya aku harus nikah lagi, desa, gitu ya, biar punya keturunan, gitu. Enggak, gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya memang memasrahkan semuanya kepada Allah, gitu ya. Sampai-sampai dalam hal seperti itu aja tidak diomongkan dengan istrinya karena beliau sangat memahami ini bukan kemauan istrinya untuk akhirnya belum punya anak. Memang karena Allah belum menetapkan merizkikan baginya seorang anak. Nah, apa kemudian yang terjadi? Siti Sarah ini adalah perempuan pilihan. Jadi di dalam hatinya juga Allah karuniakan cahaya yang luar biasa sehingga Siti Sarah pada saat itu menyampaikan kepada suaminya tercinta, meminta, memerintahkan kepada suaminya untuk berpoligami, untuk menikah dengan Hajar. Nah, akhirnya dengan berat hati Nabi Ibrahim menerima hal itu, ya tentu atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disampaikan kepada Siti Hajar. Nah, Siti Hajar karena orangnya Siti Hajar itu hanya apa ya namanya ya sahaya pada saat itu, ya menurut aja gitu ya. Akhirnya dia menikah dan statusnya menjadi istri. Dia sejajar dengan Siti Saroh. Singkat cerita, Allah mengaruniakan kepada mereka seorang anak ya. Jadi hamillah Siti Hajar ini ya. Dia mengandung Ismail alaihissalam. Nah, itu kalau kita melihat ya, mereka hidup bersama-sama pada saat itu. Bertiga, Nabi Ibrahim dan kedua istrinya itu hidup bersama-sama. Sehingga tiba masanya Nabi Ismail itu kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan masih dalam usia menyusui, karena Allah tahu persis bahwa Siti Saroh ini juga adalah perempuan biasa, di mana dia bisa termakan bisikan-bisikan syaitan yang itu bisa mengganggu keimanannya, bisa mengganggu keikhlasannya. Maka Allah menyelamatkan Siti Saroh ini dengan menyampaikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, sekaligus memberikan ujian kepada Siti Hajar dan Ismail. Nah, disinilah kemudian kita lihat ujian mulai datang bertubi-tubi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk membawa Siti Hajar dan juga anaknya sematawayang yang telah dirindukan puluhan tahun, diminta untuk dipisahkan dari kehidupan dia. Jadi Ibrahim tetap tinggal bersama Siti Saroh radhiyallahu anha, sedangkan Siti Hajar radhiyallahu anha diminta oleh Allah dipisahkan dari Nabi Ibrahim untuk dibawa ke Balkah pada saat itu ya, atau Mekah yang kita kenal sekarang. Nah, di sana adalah tempat yang tandus, yang tanaman pun, pohon pun susah untuk hidup.
Dibawa ke sana, jarak antara Palestina dengan Mekah pada saat itu tempatnya Nabi Ismail disimpan di sana dengan Siti Hajar itu, kalau saat ini naik bus itu 2 malam 1 hari atau 2 hari 1 malam. Ya berarti 36 jam. 36 jam untuk naik bus. Nah, pada saat itu naik onta. Tahu sendiri kan onta jalannya seperti apa. Udah gitu panas, gersang luar biasa ya. Kalau datang badai pasir itu orang itu seperti akan hilang ditelan. Panas dan debu-debu yang ada di gurun pada saat itu. Nah, ketika ditinggal sana itu nggak ada apa-apa. Benar-benar nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada bekal, nggak ada apapun ya, nggak ada pohon. Kalau kita adalah Siti Hajar ya teman-teman sekalian, kita nih baru lahiran, menyusui baby blues lagi ya kan? Kita dulu mana ada orang mengenal baby blues? Nggak ada baby blues ya. Jadi mereka itu ketika habis lahiran langsung merawat anak-anaknya. Nah, kalau kita di posisi Siti Hajar ditinggal seperti itu, apa yang kita lakukan? Mas, apa enggak Mas bunuh aja aku sekalian gitu ya. Gitu kan ya. Nah, tapi yang dilakukan oleh Siti Hajar itu apa? Bertanya, wahai suamiku, apakah alasan engkau membawaku di sini bersama anak kita Ismail ini adalah perintah Allah? Kemudian kata Nabi Ibrahim, iya. Tapi Nabi Ibrahim itu nggak ngelihat wajah Siti Hajar radhiyallahu anha. Itu nggak dilihat. Saking nggak teganya ya, sudah berbalik, gitu, berbalik. Tapi nggak mau nengok gitu. Cuma mengatakan, iya, ini perintah Allah. Nah, lalu apa jawaban Siti Hajar? Jawaban Siti Hajar, jika ini memang perintah Allah, maka aku ridho. Luar biasa ya. Dari sini kita bisa melihat tidak heran kalau Nabi Ismail bisa tumbuh menjadi sosok yang seperti kita kenal dalam cerita-cerita. Diulang-ulang oleh para khatib setiap kali khutbah di salat Idul Adha. Tidak heran karena memang ibunya itu ketakwaannya luar biasa, ketaatannya kepada Allah itu tanpa syarat. Ya. Jadi kelihatan ya kelasnya ya. Beda kelas kan kita sama beliau ya. Kita tuh kurang uang jajan aja ya, kurang uang jajan aja kita udah mencak-mencak gitu ya kepada suami. Kita mencak-mencak kepada suami, itu kurang uang jajan gitu ya. Nggak dibeliin ini, nggak dibeliin itu kan. Nah, tapi yang dilakukan oleh Siti Hajar itu berbeda. Karena ketika beliau tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tapi, tidak ada excuse apapun, beliau hanya sami'na wa ata'na. Luar biasa. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari seorang ibu bernama Siti Hajar. Singkat cerita ditinggallah mereka, ya, Nabi Ibrahim pulang kepada Siti Sarah. Nabi Ismail ternyata ya yang kita kenal dengan peristiwa Zamzam ya. Siti Hajar melakukan sa'i berlari-lari antara Safa dan Marwah mencari air dari bukit satu ke bukit lain, kembali lagi ke bukit itu, balik lagi sampai bolak-balik sampai 7 kali yang akhirnya menjadi rukun haji ya. Nah, akhirnya bukan di Safa, bukan di Marwah mendapatkan air itu, tapi ya di kaki Nabi Ismail yang sedang menangis-nangis itu ya. Muncullah air dari sana. Pelajaran lagi adalah bahwa Allah itu senang ketika kita melakukan ikhtiar, baru bertawakal. Kalau Allah mau, Allah sudah memberikan air itu sejak pertama Ismail kehausan. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak melakukan itu. Allah ingin melihat dulu, menguji dulu seberapa yakinnya Siti Hajar ini pada pertolongan Allah, seberapa kuatnya ikhtiar yang dilakukan oleh seorang Siti Hajar ini, sehingga dia itu pantas nanti diberikan hadiah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata luar biasa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Muncul air itu yang kita pun mungkin sudah minum. Air dari mata air yang sama yang kita kenal dengan Zam-Zam ya. Kalau dari kisah kenapa namanya Zam-Zam, yaitu versi ceritanya banyak ya, nanti silakan dibuka aja sirahnya, itu ada beberapa versi. Kenapa disebut Zam-Zam? Kita hanya mengambil potongan-potongan cerita aja ya, karena
fokus kita bukan mengulik-ngulik sirah terlalu dalam ya. Kalau mau itu nanti kelasnya berbeda. Nah, kemudian singkat cerita bertumbuhlah anak ini meskipun ya Nabi Ibrahim sesekali datang menengok melihat perkembangan Nabi Ismail alaihissalam. Jarak yang cukup jauh itu tidak menghalangi beliau meskipun tugas yang beliau emban itu berat sekali, tapi beliau tetap datang untuk mengecek keadaan istri dan anaknya yang ditinggal di sana. Ternyata anak itu tumbuh begitu lovely karena dia diasuh oleh seorang ibu, ya dia tumbuh sangat membuat kita itu mencintainya ya, membuat ayahnya itu jatuh hati banget kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dia tumbuh dengan anak yang riang, anak yang penurut kepada ibunya, penuh cinta kasih, sangat santun di dalam bertutur kata, beliau sangat cerdas Nabi Ismail itu ya. Dan ketika kita melihat benar-benar menjadi qurrata a'yun, menyenangkan hati ketika dipandang mata ya. Jadi mata yang memandang tapi hati yang merasa senang. Nah, itulah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat bahagia ya, sangat bahagia sekali melihat pertemuan anaknya. Nah, ketika itu sedang bahagianya ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang terjadi lagi? Bukannya ujian itu sudah selesai ternyata ya, sedang cinta-cintanya bersemi itu ya, cintanya sedang berseminya kepada Nabi Ismail, Allah mau menguji lagi dengan ujian yang lebih berat lagi ya. Ternyata memang seseorang itu kalau lolos dari satu ujian, dia lolos dengan baik, Allah akan menimpakan kepadanya ujian yang lebih berat lagi. Makanya kita tuh nggak boleh bilang, ya Allah apalagi ini, baru aja kemarin selesai, udah ada lagi yang ini. Emang begitu, karena Allah sayang. Ya, karena Allah itu sayang banget sama kita. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu bertubi-tubi, Nabi Muhammad dan kita juga seperti itu, bertubi-tubi ujiannya. Lolos dari ujian satu, diberikan di ujian berikutnya. Karena Allah memberikan kita anak tangga. Kita lolos di sini, diberikan lagi yang lebih tinggi, berikan lagi yang lebih tinggi. Memang semakin capek, tapi kelak kita akan sekuat apa kita naik setinggi itu nanti kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikasih anak tangga maka bersyukur, naiki saja meskipun capek. Ya. Jadi kalau hidup kita itu gitu-gitu aja ya berarti Allah melihat kita itu tidak siap untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak dikasih naik, nggak dikasih ujian yang merupakan anak tangga. Nah, sedang cinta-cintanya tadi Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Ini lebih berat lagi ya Allah. Anak kok disembelih? Yang benar aja gitu ya. Dan Nabi itu ketika diberikan mimpi, maka mimpi itu benar adanya. Mimpi itu adalah wahyu. Dan Rasulullah memahami persis ini. Ya, memahami persis bahwa ini adalah wahyu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Stres, depresi, mengeluh, bertanya, ya Allah, maumu apa sih ya Allah gitu ya. Sudah selama ini saya mau punya keturunan, engkau nggak memberikan keturunan ya. Lalu dengan umur setua ini engkau memberikan aku keturunan. Setelah aku punya keturunan, engkau meminta aku berpisah ya, menyimpan mereka di tempat yang jauh dan tandus gitu, jauh dari perlindunganku. Sekarang anak itu bisa tumbuh besar dan begitu. Nah, ya Allah apa maumu sebenarnya gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim bukan kita dan kita bukan Nabi Ibrahim. Ya, levelnya beda, makomnya juga beda. Nah, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi itu, apa yang dilakukan? Beliau datang menemui anaknya yang begitu disayang. Ya, kalau ada yang sudah punya anak di sini bisa merasakan ya, bagaimana sayang kita kepada anak. Semua dari badan kita itu boleh anak ini ambil, gitu ya. Yang penting anak ini baik-baik saja. Masya Allah. Ya, ternyata dia harus menyembelih dan harus dia yang sembelih langsung dengan tangannya. Ini gimana gitu ya. Jangankan kita yang menyembelih anak kita sendiri. Ya, jangan kita menyembelih. Ya, kita mau menyembelih ayam aja nggak tega. Ya, itu bukan anak kita ya.
dagingnya aja kita tega makan gitu ya. Tapi untuk menyembelih itu nggak tega. Ini anak kita sendiri, bayangkan. Ngelihat anak kita sakit aja jatuh berdarah itu rasanya ya hati kita yang berdarah-darah gitu. Nah, dipanggillah Nabi Ismail. Nah, ini di sini menunjukkan apa, Bu? Hikmahnya ya, juga mbak-mbak yang belum nikah, hikmahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya komunikasi yang sangat baik dengan anaknya. Ya. Ketika ada sesuatu, pandangan atau pendapat anak itu tetap diminta. Tetap diminta. Gimana menurutmu, Nak? Jadi gini, ayah itu mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Dan perintah ini di dalam mimpi, wahai anakku. Dikatakan seperti itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan kalau kita Nabi Ibrahim dan bayangkan kalau kita Nabi Ismail. Kalau kita Nabi Ibrahim, satu yang kita lakukan, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, yang tadi itu, yang aku lihat di mimpi itu adalah wahyu dari Engkau, ya Allah, atau syaitan doang. Kayaknya saya prefer ke syaitan deh itu ya. Karena Engkau nggak mungkin meminta seorang ayah menyembelih anaknya, mungkin kayak gitu ya. Tapi beliau tidak melakukan konfirmasi lagi kepada Allah. Beliau yakin ini adalah perintah Allah dan mengajak anaknya berdiskusi. Dan di luar dugaan jawaban anaknya luar biasa. Ya. Jadi hikmahnya itu diskusi. Diskusi, minta pendapat anak. Kalau kita mungkin gitu ya, kalau ketika kita sudah yakin ini adalah wahyu. Ismail, sini. Sembelih. Sini kau, aku sembelih kau. Loh, kok disembelih? Ya, ini perintah. Langsung disembelih. Ternyata Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Ya, Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Nabi Ibrahim mengajak berdiskusi. Dan karena memang Nabi Ismail sudah mendapatkan sentuhan pendidikan yang luar biasa dari Siti Hajar, menanamkan ketakwaan yang luar biasa, menanamkan tauhid yang murni, yang bersih, ya, menanamkan akidah yang kuat, lurus, sehingga ketika disampaikan seperti itu hanya ketaatan yang muncul. Meminta, mempersilahkan ayahnya untuk melakukan itu. Insya Allah, wahai abati, abati itu panggilan sayang dan hormat kepada seorang bapak dari anak. Ya abati, wahai bapakku sayang. Lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu sebagai seorang rasul. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Luar biasa. Ya, kalau kita di posisi Nabi Ismail, tadi kalau posisi Nabi Ibrahim kita sudah mengandai-andai ya. Posisi di Nabi Ismail ini belum. Kalau kita mungkin menjadi Nabi Ismail, kita akan mengatakan, Bapak, yang benar. Itu bukan mimpi. Mimpi itu, kebanyakan dari mimpi itu adalah syaitan loh, Pak. Mana mungkin Allah itu membiarkan seorang bapak membunuh anaknya sendiri. Seorang bapak itu tugasnya melindungi anaknya, menjaga nyawa dan darah anaknya, bukan malah membunuh anak. Yang benar aja, Pak. Coba tanya lagi deh ke Allah gitu ya. Kalau kita. Tapi ini adalah Nabi Ismail. Sekali lagi ini adalah menunjukkan kita itu beda level dengan mereka. Ya. Mereka itu dari mimpi saja itu bisa membuat mereka taat sedemikian rupa. Itu mimpi aja loh. Kalau kita bukan mimpi, jelas Al-Quran itu bukan mimpi. Ada larangan berzina. Larangan mendekati zina aja. Ya, mendekati aja udah dilarang. Tapi kita langgar dengan macam-macam alasan. Ya. Ada panggilan azan, abang kita, adik laki-laki kita, bapak kita, santai aja, suami kita, mungkin juga santai aja ada panggilan azan. Padahal itu bukan mimpi, itu nyata, masih tidak bergeming. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Tapi kita punya cita-cita yang sama, masuki surga Firdaus, ya enggak? Pengen bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minum bersama di Telaga Kausar, minum dari cidukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya cita-cita seperti itu. Tapi dari sisi ketaatan kepada Allah kita masih terlalu jauh. Seharusnya kalau kita memang pengen masuk di surga tertinggi, yakni surga Firdaus, bertemu dengan para anbiya, kita beramallah mendekati amal-amal mereka. Ya.
meskipun nggak mungkin sama ya. Tapi kan kita terus-menerus mengarah ke sana. Nah, kemudian kita sampai pada mendekati pada pertanyaan yang kedua, yakni menghubungkan antara Nabi Ibrahim dengan kurban. Jadi di kisah itu kemudian Nabi Ismail mempersilahkan ayahnya meminta agar tangan dan kakinya diikat, matanya ditutup, ya, karena Nabi Ismail pengen ketika nanti disembelih dia tidak melihat wajah ayahnya, dia tidak menengok wajah ayahnya, lalu ayahnya menjadi sedih, ya, karena mereka saling bertatapan. Kemudian minta agar tangan dan kakinya diikat. Jadi ketika mau disembelih itu ikatannya longgar, lalu mengatakan kepada bapaknya untuk memperkuat, mengencangkan lagi ikatannya. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak mengamuk lalu membuat Nabi Ibrahim itu nggak tega untuk menyembelihnya. Masya Allah. Lalu hikmah selanjutnya adalah beliau meminta kepada ayahnya untuk mempertajam pisaunya. Mempertajam pisaunya supaya apa? Supaya cepat, proses penyembelihannya itu cepat, dan itu tidak membuat bapaknya sedih dan tidak membuat Ismail itu lama menahan sakit. Masya Allah. Dan ini kemudian menjadi sunnah dalam berkurban ya, ketika kita mau memotong hewan kurban diikat yang kencang, lalu dengan pisau sembelih yang tajam ya, agar hewan kurban itu tidak merasakan sakit. Nah, hikmahnya adalah bahwa ketaatan mereka kepada Allah itu jauh melampaui dari apa yang ada di hati mereka dalam hal sisi-sisi kemanusiaan ya. Ada perasaan nggak tega, ada perasaan takut, ada perasaan sedih, itu mereka tutupi semua. Jadi jangan menganggap Nabi Ismail itu nggak takut, jangan menganggap Nabi Ibrahim itu nggak kasihan gitu ya, nggak sayang. Itu sayang banget. Nabi Ismail pun takut banget sebagai manusia biasa ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya, mereka lebih memilih, mengutamakan, meninggikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ketakutan-ketakutan mereka, kekhawatiran-kekhawatiran mereka, kesedihan-kesedihan mereka. Karena mereka menempatkan Allah itu di atas dari segala-galanya. Ini luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Nabi Ibrahim bisa mengorbankan seseorang yang sangat dia cintai, bisa mengorbankan seseorang yang sangat dicintai, yakni anaknya sendiri yang sudah ditunggu-tunggu selama puluhan tahun. Lalu apakah kita juga sudah bisa mengorbankan Ismail kita? Ya, nggak usah dari anak kita gitu ya, dari sesuatu yang paling kita cintai. Mengorbankannya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta kita meninggalkan pekerjaan yang haram, apakah kita sanggup meninggalkan itu padahal kesejahteraan, duit itu sudah ada di depan mata. Tapi ternyata itu bukan pekerjaan yang Allah ridhoi, lalu Allah meminta kita untuk meninggalkannya. Apakah kita sanggup meninggalkan itu? Itulah Ismail kita. Itulah yang kita sayangin, yang oleh Allah diminta untuk melepaskannya. Itu ibrahnya luar biasa. Ya. Kemudian seorang Siti Hajar, kalau kita ibunya, pasti kita akan sudah sangat membangkang melakukan nujus kepada suami kita. Iya sudah, kalau memang kamu itu nggak mau ngerawat dia, ya udah setidaknya nggak usah disembelih. Toh juga selama ini yang ngerawat saya kok. Pas lahir saya ditaruh ke tempat yang tandus, berdua-dua doang, air aja nggak dikasih gitu ya. Giliran gede, mau diambil udah gitu disembelih. Yang bener aja kamu nih kayak bapak atau apa sih gitu ya. Kalau kita gitu ya. Tapi ini Siti Hajar. Ini Siti Hajar. Makanya ketika kita mendengar kisah mereka itu, ya Allah, malu rasanya hati kita tuh. Malu banget. Berharap surga, meminta keistimewaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita kurbankan itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Kita tidak membahas akhirnya Siti Saroh juga punya anak ya, namanya Ishak. Ishak kemudian punya keturunan yang banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul.
Jadi Nabi Ismail itu hanya Nabi Muhammad saja ya dari garis keturunan Ismail. Sedangkan Ishak itu banyak sekali dari keturunannya yang menjadi nabi dan rasul. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang kurban ini punya pesan yang sangat luar biasa dari apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang telah dialami oleh Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Masya Allah, mereka adalah keluarga teladan banget, di mana kita bisa mengambil ibrah. Mereka itu tidak banyak kata-kata dalam ketaatan, nggak banyak tapi dalam ketaatan, nggak banyak pertanyaan, nggak banyak excuse dalam ketaatan. Ketika diperintahkan maka sami'na wa ata'na. Jadi sesempurna-sempurna ketaatan itu ada pada keluarga mereka. Masya Allah, Masya Allah. Banyak hal yang kemudian kalau kita pelajari dari mereka itu sambil kita terkagum-kagum, di satu sisi, di sisi yang lain pun kita merasa malu. Karena kita kemudian mendapatkan di mana posisi kita di hadapan Allah ketika dibandingkan dengan keluarga Ibrahim alaihissalam. Ya, kita aja mau kurban setiap tahun ya, paling berapa sih 3 juta lah ya kalau mau sapi bareng-barengan gitu. 3.500.000. Itu beratnya minta ampun mau ngeluarin setiap tahun. Itu cuma duit doang, duit. Dan kita itu merasa kita yang paling berkurban gitu ya. Padahal hewan-hewan yang kita kurbankan itu mereka ridho gitu di sisi Allah gitu ya. Masya Allah. Jadi memang kalau kita melihat apa yang telah diajarkan, ya, dihadirkan, ini kan kisah ini terjadi jauh sebelum Rasul kita dilahirkan. Ya. Tapi kenapa Allah kemudian memuat kisah ini dalam Al-Quran? Ya, agar ini jadi pembelajaran bagi kita bahwa orang-orang yang dicintai Allah itu tidak lepas dari ujian yang berat. Yang silih berganti itu datang diterpakan kepada mereka. Jadi kita itu tidak boleh mencap bahwa kita ini nggak disayang oleh Allah. Kenapa ujiannya kayaknya berat banget deh. Habis ini dapat ini, belum selesai ini udah kena yang ini lagi. Terus dapat ini, terus ketimpa ini lagi. Apa sih maksud Allah giniin aku? Gitu ya. Kurang apa coba? Puasa bukan cuma Senin Kamis. Daud juga udah tak hajar gitu ya. Sholat, duha, qiyamul lail itu nggak pernah lepas. Saya juga udah nggak pernah gibahin orang, apalagi memfitnah ya. Harta saya jaga di jalan yang halal. Anak-anak juga saya tetap jaga, saya ajarkan mereka, saya didik mereka dengan baik. Apa sih maunya Allah ini? Bukankah saya itu sudah dekat? Saya sudah melakukan apa saja yang itu bisa mendekatkan posisi saya gitu ya, di sisi Allah. Justru Allah membalas saya dengan ini. Gitu. Bukankah itu Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim? Kenapa sudah sekejam ini sih gitu ya? Salahnya di mana gitu kita tuh? Ya, suka baper, suka merasa orang kayaknya dia enak banget ya yang jadi selebgram ya kan? Hidupnya kayaknya anteng-anteng aja, dia terkenal, rumahnya bagus, dia cuma ngendorse ini aja dapat duit banyak, ya. Enak banget dia ngendorse Lamborghini dapat Lamborghini, wih enak banget sih hidupnya gitu ya. Lalu kemudian kita merasa bahwa Allah itu lebih mensejahterakan dia daripada kita, Allah itu lebih memperhatikan dia daripada kita. Kita mah ya siapa yang mau kenal gitu. Tetangga aja kadang nggak kenal sama kita, ya gimana tetangga mau kenal, kita aja jarang bertetangga. Ya kan, coba kalau mau kita masak, berbagi, ngasih sayur sama tetangga, ya sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Ya tetangga juga nanti sayang mendoakan kita. Kalau kita pergi kemana-mana, rumah kita itu diliatin gitu. Tetangga aja bisa begitu, apalagi Allah. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ujian itu adalah tanda dari Allah itu sayang atau enggak sayang sama kita. Jangan pernah. Gitu ya. Jadi cara Allah dalam mencintai kita itu berbeda dengan cara manusia mencintai kita. Berbeda dengan cara manusia mencintai. Kalau misalnya Mbak Syifa cinta sama adiknya, cinta sama abangnya, sama orang tuanya, caranya adalah Mbak Syifa selalu memberikan segala sesuatu yang orang-orang yang dicintai itu senang, bahagia, nggak mau mereka tersakiti, ya ngasih apa yang bikin mereka tersenyum. Seperti itu cara kita mencintai sesama.
Tapi cara Allah mencintai hamba-hambanya itu enggak gitu. Cara Allah mencintai hamba-hambanya itu dengan apa? Diberikan ujian demi ujian. Walanabluwannakum itu. Dan kami akan menguji kalian bisyai'im minal khauf, dengan sedikit saja ketakutan. Ya, ketakutannya itu macam-macam. Bisa takut dipecat dari pekerjaan, ya bisa takut anak sakit, bisa khawatir kita yang sakit lalu mati lalu ninggalin anak yang masih kecil gitu ya. Bisa takut rezekinya sedikit, nanti anak-anak mau makan apa, macam-macam gitu. Itu al-khauf. Padahal Allah hanya bilang sedikit ketakutan, sedikit doang loh itu. Walju, dan rasa lapar. Jadi biasa kalau kita kurang itu biasa, tapi nggak sampai mati. Insya Allah kalau kita masih mau menjemput rezeki, masih akan ada dapatnya. Ya, waljui, dan rasa lapar. Wanaqsim minal amwal, dan juga kurangnya harta. Jadi kalau kita kurang harta, ya, dari dulu awal nikah sampai sekarang masih kontrak, itu memang Allah sudah begitu mau ngasih ujian. Nah, tapi kan ada juga yang kayak, ya itu juga ujian bagi dia. Nah, kalau bisa memilih, saya mah milihnya diuji dengan harta. Belum tentu kita berhasil ketika diuji dengan harta. Jadi Allah itu maha mengetahui, ada orang yang kuat ketika diuji dengan harta, ada orang yang nggak kuat. Gitu. Bisa jadi ketika kita diuji dengan harta, kita menjadi kufur nikmat. Allah yang maha tahu. Jadi terima saja dengan takaran rezeki yang sudah Allah kasih kepada kita. Wanaqsim minal amwali wat samarot, dan buah-buahan, hasil panen dan lain-lain. Itu bisa saja kurang atau gagal panen. Biasa itu. Wal anfusi, dan juga jiwa, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Ya seperti sekarang, ya sebentar-sebentar kita terima berita anu meninggal, kerabat, sahabat, kenalan, tetangga, tokoh, pokoknya hari-hari terakhir ini luar biasa. Tidak ada hari yang kita lewati tanpa kita mendapatkan kabar duka dari orang yang itu kita kenal. Jauh maupun dekat. Itu luar biasa. Ini juga adalah ujian. Jadi kita harusnya bisa bersabar dalam hal itu. Jadi kisah-kisah seperti itu, kisah Nabi Ibrahim tadi, kemudian adanya warning, ya, adanya peringatan yang disampaikan oleh Allah seperti ini. Nah, itu harusnya sudah membuat mental kita itu siap gitu. Nah, di ujungnya itu Allah mengatakan waba, ada wa di sana, waw atof yang menunjukkan dan. Artinya masih terkait dengan yang tadi. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kuncinya adalah sabar. Apa tadi ucapan Nabi Ismail? Insya Allah, wahai Bapakku, engkau akan mendapatiku sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Jadi ujian itu dihadapinya dengan sabar. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu kita tetap kita ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan, lalu kita move on. Jangan kemudian kita baper, terus akhirnya depresi, ya nggak boleh. Wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira sama orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Nanti disampaikan di ujung. Tapi Allah memberikan definisi dulu dari sabar itu. Apa definisi sabarnya? Allazina idza asobathum, yakni orang-orang yang ketika dia diuji, ditimpakan kepadanya sesuatu, qalu, dia berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Anak kita, orang tua kita, sahabat kita, harta kita, apapun, itu semuanya dari Allah. Dan Allah punya hak prerogatif untuk mengambilnya lagi. Nabi Ibrahim memahami itu dengan sangat baik. Anaknya itu punya Allah. Dulu dia nggak punya. Sampai puluhan tahun nggak punya. Kenapa sampai puluhan tahun baru Allah kasih? Kalau ada orang baru menikah, lalu Allah kasih karunia buah hati, itu biasa. Tapi kalau sudah ditunggu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ini sampai 60 tahun, ya 70 tahun ditunggu, lalu Allah kasih. Maka itu menjadi sesuatu yang istimewa dan disyukuri luar biasa. Termasuk Ishak itu yang dinamakan Ishak, yang artinya tertawa, ya bahasa Ibrani. Karena Siti Sarah itu tertawa ketika Nabi Ishak itu lahir. Beliau yang sudah usia seperti itu dan nenek-nenek baru punya anak gitu. Ini menunjukkan apa? Allah itu mau memberikan sesuatu yang besar, yang agar hamba-hambanya itu bisa mensyukuri hal itu.
Jadi ditahan gitu, nggak langsung dikasih. Kayak kita berdoa, ya Allah, bla 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 bla, kita minta sama Allah, nggak langsung tunai kan, doa ini plus dikasih, doa ini plus dikasih, enggak, itu emang kayak ATM, ya kan, pencet berapa jumlahnya, keluar. Kecuali ATM-nya emang nggak ada isinya, nggak ada saldonya, itu lain lagi, lain lagi sih pembahasannya. Nah, jadi Allah itu dalam berdoa saja kita diuji seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah dan seberapa sabarnya kita menunggu keputusan yang Allah berikan kepada kita. Nabi Ibrahim itu contoh yang sempurna dalam hal ini. Maka kita ambil hikmah berkurban ini, kalau bisa teman-teman sekalian yang sudah bekerja ya, atau yang suaminya bekerja, disisihkan tuh sebulan, nabung sendiri aja, nggak usah ikut arisan, nabung masukin di celengan ya, posisi segini ini diniatkan untuk kurban. Jadi setiap Zulhijjah dipecahin celengannya gitu kan. Ada orang arisan tahun ini giliran siapa, tahun ini giliran siapa, jadi akhirnya utang kan. Nah, kalau bisa nabung sendiri aja gitu, nabung ya kayak celengan gitu. Misalnya celengannya ada 5, ini celengan haji, celengan umroh, celengan kurban, itu seperti itu, diisi sedikit konsisten, insya Allah Allah yang bukain jalan. Nanti yang membuat kita bisa kurban, membuat kita bisa haji, itu bukan jumlah celengan kita, bukan, karena Allah sudah melihat ada ikhtiar dari kita, ada kemauan dari kita, nanti Allah yang bukain jalannya yang kita tidak sangka-sangka. Gitu teman-teman sekalian. Nah, ini sudah hampir jam 2, kurang 5 menit lagi, mungkin kita bisa lanjutkan dengan berdiskusi. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi udah kita dengar sama-sama cerita runtun sekali gitu ya, dari awal urutan nabi-nabi, lalu masuk kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga beragam hikmah-hikmahnya yang pasti setiap kisah di dalam Al-Quran Allah ceritakan sebagai pelajaran ya Umi ya. Nah, buat teman-teman yang hadir, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, bisa langsung aktifkan mikrofonnya atau ditulis di kolom chat. Mungkin untuk permulaan, saya yang ingin bertanya nih ya. Boleh kan ya moderat bertanya. Nah, tadi menarik banget sih. Nah ya bisa di chat atau raise. Oh, aku mau tanya, kalau ketika Nabi Ibrahim menghantarkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah, di mana itu gurun, nggak ada air, nggak ada apa-apa gitu ya, bisa dibilang tanpa berpenghuni gitu. Nah, sudah lari-lari dari Safa Marwa gitu, keluarnya di kaki anaknya gitu ya, keluarlah air Zam-Zam yang begitu berkah dan tidak kering sampai sekarang gitu ya. Di situ kan Allah nilai ikhtiarnya gitu ya. Lalu kita bertawakal. Sebenarnya ikhtiar manusia itu apakah ada batasnya atau seperti apa sih gitu? Kalau dari Ya. Ini sama dengan pertanyaan sabar itu ada nggak sih batasnya gitu ya kan, kadang kita sering bilang udah sabar aja, sabar sih sabar, tapi kesabaran aku ada batasnya juga gitu kan ya, sama tuh kayak gitu. Apakah ikhtiar itu ada batasnya atau ada kondisi di mana ya udahlah kan kita sudah ikhtiar gitu ya, saatnya kita bertawakal gitu. Nah, kita lihat dulu kondisinya ya, kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang itu kondisinya sudah segala daya upaya, istilahnya di dalam bahasa syariatnya itu adalah bazilan juhdi, sudah mengeluarkan segala daya upayanya ya. Sudah mengeluarkan segala daya upayanya dan akhirnya sampai pada titik di mana dia tinggal menunggu hasil saja. Contoh ketika mengobati orang sakit, apakah itu kita sendiri ataukah orang lain ya, kita melakukan ikhtiar.
proses demi proses, arahan dokter demi arahan dokter kita jalani terus. Kemudian sampai pada titik di mana dokter mengatakan, Mbak Syifa, ini kita sudah lakukan semua yang kita bisa lakukan, tapi ternyata temennya ini, kalau secara medis ya, kondisinya itu sudah paliatif. Paliatif itu tinggal, udah nggak bisa disembuhin, tinggal mengurangi gejala sakit yang dia rasakan aja. Dia ngerasain sesak, dikasih obat sesak. Dia ngerasain nyeri apa, dikasih obat nyeri gitu. Tapi untuk menyembuhkannya itu sudah tidak mungkin gitu. Namanya sudah paliatif namanya. Mbak Syifa, ini temannya sudah paliatif, kita sudah lakukan semuanya yang bisa kita lakukan, sekarang kita tinggal menyerahkan kepada Allah. Sekarang tugas Mbak Syifa adalah membuat temannya ini bahagia. Ya, kalau ada keluhan, bawa ke sini, kita sembuhkan keluhan. Tapi untuk mengobati, harus dia di kemo lagi, harus operasi lagi, itu sudah tidak bisa lagi kami lakukan. Gitu. Nah, itu namanya ikhtiar maksimal. Gitu. Tapi kalau memang masih bisa, dokter masih bilang kita masih bisa melakukan ini, melakukan itu ya, itu masih harus berikhtiar lagi namanya, ya. Termasuk di dalam menjemput rezeki seperti itu. Kalau menjemput rezeki itu tidak ada habisnya kecuali kita udah nggak bisa bangun, gitu. Karena apa? Rezeki itu yang tentukan Allah, kesembuhan itu yang tentukan Allah. Tugas kita adalah ikhtiar. Jadi ikhtiar itu ada yang memang dia sudah sampai di titik batas, ada yang kita itu masih bilang, ini masih bisa diikhtiarkan, masih bisa diikhtiarkan. Nah, oleh karenanya penting bagi kita mengkaji makna ikhtiar, tawakal itu di pembahasan qada dan qadar. Ini adalah pembahasan akidah. Jadi kita akan tahu di mana wilayah yang itu masih bisa kita ikhtiarkan, ada wilayah yang memang kita itu bukan wilayah kita lagi. Gitu. Contoh mau ujian, mau tes PNS atau mau wawancara, ya kita sudah belajar seoptimal mungkin gitu ya, belajar sekuat-kuatnya gitu, mempersiapkan itu gitu. Kemudian udah saya bisanya segini aja, saya udah bisanya segini ya, itu namanya sudah sampai pada batas optimal ikhtiarnya, bazilan juhdi, dan yang tahu itu hanya dia dan Allah. Itu kalau dia memang sudah optimal melakukannya. Sama dengan sabar. Nah, kalau sabar, bedanya tadi, sabar itu nggak ada batasnya. Jadi kalau Mbak Syifa dengar teman-teman yang ngomong, selama ini sih saya udah sabar-sabarin dia fitnah, kayak dia gibah, kayak dia apa, kayak saya sih udah sabar-sabarin. Cuman kan kesabaran saya juga ada batasnya gitu ya. Saya manusia biasa loh gitu. Ini nggak benar. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Nah, kalau dia kemudian sampai di sana dia berhenti dari kesabarannya, namanya dia nggak sabar. Berarti dia nggak sabar. Jadi sabar itu nggak ada ujungnya. Ujung dari kesabaran itu adalah mati. Jadi tidak benar kalau kita bilang sabar itu ada batasnya. Ya. Dan orang-orang yang diberikan kabar gembira itu adalah orang-orang yang sabar. Dan mintalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sabar nggak ada ujungnya, sholat nggak ada ujungnya. Sholat nanti mati baru berhenti. Sabar pun seperti itu. Ya, kalau ikhtiar bisa terukur, gitu Mbak Syifa. Masya Allah. Nah, berarti tadi ya ya, kalau misalnya sabar itu nggak ada batasnya, ikhtiar ada titik puncaknya gitu ya. Iya, dimana kita tidak bisa melampaui lagi. Tinggal kita serahkan kepada Allah gitu ya ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Anissa Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, bagaimana Siti Hajar mendidik Nabi Ismail ketika itu di Mekah kondisinya masih banyak Yahudi dan belum ada Islam? Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail untuk dijadikan teladan oleh kita semua? Gimana? Baik. Nah, sekarang ini kan memang kita pengen anak kita menjadi anak-anak yang saleh, ya. Kita belajar dari Nabi Ibrahim yang ketaatannya itu tanpa tapi. Terus nggak banyak omong. Kalau kita itu mengatakan, ya Allah, aku tahu Engkau adalah Robku, aku meyakini Engkau adalah Robku. Di satu sisi. Tapi di sisi lain kadang-kadang masih berharap sama makhluk.
kadang-kadang masih menyandarkan urusan kita kepada makhluk. Namanya itu diam-diam ingkar hati. Diam-diam ingkar hati. Padahal di lisan itu kita mengiba-iba kepada Allah. Gitu, ya. Nah, kok bisa ya keluar sosok Nabi Ismail itu dengan keimanan yang sempurna, ketaatan yang bulat utuh. Ya. Kok bisa seperti itu? Bagaimana sih metode parenting yang dilakukan oleh Siti Hajar dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa bisa melahirkan generasi sebagaimana Ismail alaihissalam? Ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Siti Hajar itu adalah hasil didikan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah orang terpilih yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sejak awal memang Allah sudah tanamkan cahaya keimanan pada dirinya atas kehendak Allah tentu saja. Nah, jadi dengan cahaya keimanan itu beliau bisa memancarkan cahayanya kepada istri-istrinya. Nah, seorang istri Siti Hajar kan posisinya itu dengan anaknya terpisah, pendidikannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam secara langsung. Jadi memang Nabi Ismail itu lebih banyak berinteraksi dengan ibunya. Jadi pendidikan, kalau kita mau berbicara dengan bahasa lebih kekinian ya, kita mengatakan bahwa di kanvas Ismail, yang Ismail itu adalah kanvasnya, itu warna yang dominan itu adalah warna ibunya. Adalah warna ibunya, bukan warna bapaknya. Nah, kenapa ibunya bisa mewarnai Nabi Ismail dan terciptalah mahakarya seperti itu dari sisi ketaatan gitu ya? Karena memang apa yang sudah ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar itu semuanya dipetaskan sepenuhnya secara sempurna kepada Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karenanya penting bagi seorang qawwam, dan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajibannya selain dari nafkah, yaitu memberikan pengajaran kepada istrinya dengan pengajaran yang baik. Jadi cerdas atau tidak cerdasnya istri itu tergantung dari suaminya. Jadi seorang suami itu punya kewajiban dalam mendidik istrinya, dalam mendidik anaknya. Nah, kenapa istri itu penting banget dididik? Karena istri inilah yang nanti meskipun tidak mesti dipisah sebagaimana Nabi Ibrahim memisahkan istrinya dan juga Nabi Ismail ke Mekah lalu dia tetap di Palestina ya. Tapi kan fitrahnya seorang qawwam, seorang bapak itu kan keluar rumah mencari nafkah. Jadi secara alami anak itu akan lebih banyak tinggal dengan ibunya. Maka ibunya itu harus cerdas, harus solihah. Nah, itulah kemudian warna yang ditanamkan kepada Nabi Ismail itu adalah warna kebanyakan dari ibunya. Tapi ibunya sudah solihah, jadi warnanya pun solihah. Dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim membangun sebuah Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Di Masjidil Haram didirikan Ka'bah dengan menyusun batu-batu. Itu disaksikan oleh Nabi Ismail. Dan ada Nabi Ismail di situ, Nabi Ibrahim tidak bilang, ya kamu kok duduk aja sih, bantu dong Bapak. Enggak. Jadi Nabi Ibrahim mengerjakan itu sendiri. Mengerjakan sendiri. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ismail itu datang menghampiri bapaknya, lalu bertanya apa yang bisa dilakukan. Dan Nabi Ibrahim pun ikut menyusun batu-batu sebagaimana bapaknya. Ya, batu itu kan hijr. Makanya ada yang kita bilang hijr Ismail. Ya, hijr Ismail itu adalah tempat batu-batu yang disusun oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dan ada maqam Ibrahim ya di Ka'bah itu adalah pijakan Nabi Ibrahim ketika menyusun batu-batu. Jadi maqam itu bukan makam ya. Maqam itu adalah tempat berdiri. Di situ kan kemudian ada kayak seperti bekas kaki lalu ditutupi dengan kayak sangkar emas gitu ya. Nah, itu adalah tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini kalau kita lihat buah dari pendidikan Siti Hajar itu kelihatan ketika Nabi Ismail itu tanpa perlu diperintahkan lagi, dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai adab seorang anak kepada orang tuanya. Lalu ketika diperintahkan dengan tadi ya, disembelih itu adalah perintah terberat bagi seorang anak, itu juga tidak ada penafian dari Nabi Ismail, langsung aja taat. So, mangga, silakan monggo Bapak ya, kalau itu adalah perintah Allah. Itu bahkan dikasih tahu cara-caranya gini ya, nanti kayak gini gitu. Itu luar biasa.
Nah, kalau katakan dulu kan masih banyak Yahudi, ya ingat, ini kita berbicara di masa Nabi Ibrahim. Ya, Yahudi itu ada di masa, nah kan? Tadi kan dikatakan di sana nggak ada orang, di sana tandus, ya, tidak ada satu orang pun di sana, bahkan pohon pun nggak bisa tumbuh. Jadi benar-benar belum seperti kondisi di nabi-nabi setelahnya, gitu ya. Yahudi itu kan dari baru itu ketika di masa Nabi Yakub. Ya, Yakub itu dikatakan Israel, dan anak-anaknya dikatakan Bani Israel, putra-putra Israel. Nah, kemudian nanti Bani Israel ini kemudian ke Palestina, di Palestina sana yang sebelumnya itu mereka nggak mau masuk ke Palestina. Lalu singkat cerita, kalau kita cerita ini panjang banget sejarahnya ya, dan saya senang sebenarnya sama sejarah ini. Singkat cerita, nanti di sana mereka diurusi oleh siapa namanya? Jalut ya. Nah, di masa Jalut, Talut, Daud, ya ingat ya masa itu ya. Nah, kemudian diurusi oleh Yusha bin Nun. Itu satu masa pada saat itu. Nah, mereka masuk ke Palestina dengan setelah melalui pertempuran dulu ya, tentu mengalahkan orang Filistin yang kasar banget, besar, tinggi, itu dikalahkan dulu. Lalu tempat ini awalnya dibagi 8 karena mereka bersaudara sejumlah seperti itu. Lalu akhirnya berantem ya sudah dibagi 2. Mereka terdiri dari 2 kubu. Yang satu dikatakan Israel, yang satu dikatakan Yehuda, yang kemudian kita kenal dengan Yahudi itu. Jadi itu belakangan ada orang-orang Yahudi itu belakangan adanya. Ya, jadi di masa Nabi Ismail itu belum ada orang yang kemudian dijuluki dari Bani Israel ataupun Yahudi, itu belum ada. Jadi memang sendiri terasing di sana itu. Kemudian tapi kita tidak boleh melakukan pembenaran. Oh pantas, kan belum ada pengaruh dari luar, ya kan? Enggak juga kalau kita melihat orang-orang pedalaman itu tidak ada yang mempengaruhi dari metropolitan kok, dari gaya hidup hedonis, dari orang-orang barat nggak ada yang mempengaruhi, tapi juga terbelakang cara berpikirnya kan barbar juga, ya kan? Nah, jadi memang di sini adalah fungsi kita sebagai seorang ibu dan calon ibu untuk mempersiapkan kita itu punya ilmu yang apa namanya ya, punya ilmu yang pantas untuk menjadi seorang ibu. Kenapa kita harus tanamkan di benak kita begini? Anak saya pantas untuk lahir dari seorang ibu yang cerdas dan salihah. Kalau udah malas belajar, nggak boleh. Anak saya pantas untuk punya ibu yang cerdas. Udah malas lagi, nggak boleh. Anak saya pantas untuk punya ibu yang salihah. Gitu. Jadi kita memantaskan diri biar anak kita itu lahir dari kita yang cerdas, biar anak kita itu bisa dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ikhtiar kita. Jadi anak kita cerdas, anak kita soleh itu bukan karena semata-mata kita yang mewarnai mereka ya, tapi memang karena dia soleh. Jadi dia banyak meminta Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin setiap harinya. Orang tua itu mintanya begitu, ya Allah jadikan anakku soleh, ya Allah jadikan anakku soleh. Nggak pernah, ya Allah jadikan anakku dokter, ya Allah jadikan anakku profesor gitu. Itu Robbi habli minas sholihin itu senantiasa diminta. Kenapa? Ketika anaknya soleh, urusannya beres. Sampai mati itu pun beres. Dia udah mati aja pahalanya terus ngalir. Doa-doa dari anaknya yang soleh, bukan dari anaknya yang profesor, bukan dari anaknya yang dokter, dari anaknya yang S berapa ya. Itu. Tapi dari anak yang soleh. Begitu, Mbak. Ya. Terima kasih Teh Umu atas jawabannya dan Mbak Anissa yang sudah bertanya. Jadi itu ya Masya Allah, jadi Nabi Ismail tumbuh begitu menjadi anak yang cerdas, yang saleh itu awalnya dari Nabi Ibrahimnya gitu ya, berhasil mendidik Siti Hajar gitu, dan Siti Hajar yang mentransfer ke Nabi Ismail gitu ya selama dia tumbuh kembang. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau nanya, idealnya di usia berapa anak diajarkan tauhid? Ya, yang terima kasih ya Mbak Nurul atas pertanyaannya.
Jadi kalau kita melihat ajaran tauhid ini adalah ajaran justru yang paling pertama kali kita ajarkan kepada anak kita. Itu adalah tauhid. Nah, tapi nggak usah kemudian kita membayangkan, oh ya anak kita nanti ketika kita susuin kita ajarkan asyhadu alla ilaha illallah maknanya adalah bla 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 bla. Enggak kan dia nggak ngerti gitu ya. Jadi kita bahasakan aja dengan bahasa anak-anak. Contoh ketika dia makan buah, ya dia makan buah. Enak nggak buahnya sayang? Enak. Suka nggak suka? Buah ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi buah ini oleh Allah diberikan gizi yang banyak sekali agar ketika manusia makan, badannya itu bisa menjadi sehat dari buah ini. Jadi buah ini memang adalah pemberian dari Allah untuk kita. Gitu ya. Beda dengan gini. Nah, makan buah ya karena di buah itu ada zat yang bla 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 bla. Ini baik untuk ini baik untuk ini, baik untuk ini. Makanya kamu harus sering makan buah ini gitu. Akhirnya anak itu ngefansnya sama buahnya, bukan sama yang menciptakan buah. Beda ya. Padahal sama-sama ngomong, sama-sama ngoceh nih ibunya, sama-sama cerewet. Tapi yang satu cerewetnya adalah dia menyampaikan sesuatu secara ilmiah. Tok. Yang satu, dia mengaitkan sisi-sisi ilmiah itu dengan ketauhidan anak. Gitu. Jadi dia menyampaikan buah ini diciptakan oleh Allah, penuh dengan gizi. Karena Allah sayang banget sama kita, jadi Allah kasih buah ini. Udah gitu, selain gizinya banyak, Allah kasih dengan rasa yang enak, biar manusia itu mau makan, biar badannya sehat. Karena kalau gizinya banyak, tapi rasanya nggak enak, manusia tuh senangnya yang enak-enak doang. Kalau pahit, pasti dibuang. Meskipun sebenarnya baik untuk kesehatan. Allah baik banget kan sama kita, makanya banyak-banyak bersyukur sama Allah karena sudah menciptakan buah ini untuk manusia gitu. Jadi sejak awal ajaran pertama itu tetap tauhid. Ya, kita belajar, kita ngajarin dia cara berbicara, itu bahan pembicaraannya adalah tauhid. Gitu. Kita ngajarin mereka cara apapun, itu bahannya itu adalah tauhid. Bahan pembicaranya adalah tauhid. Mau masuk kamar mandi gitu ya, mau membersihkan popok itu gitu. Nih anak soleh harus membersihkan dirinya dari najis karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih dan Allah tidak menyukai yang kotor. Kita bersihin ya nak ya, gitu. Ngoceh aja. Jangan cuma ningnang, 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 itu nggak ada maknanya gitu ya. Mendingan ningnang, ningnangnya itu diganti dengan ucapan-ucapan seperti tadi. Anak itu sudah paham atau belum, lama-lama juga kerekam karena dia sudah bisa mendengar. Jadi ibu-ibu tertanamnya pemahaman yang kita tanam kepada anak itu tidak dilihat dari anak ini bisa mengulangi, mereview, menyampaikan ulang kepada orang lain. Enggak juga gitu ya. Itu bisa jadi itu sudah tertanam. Jadi ketika nanti besar diulangi sebentar doang sama ustadznya di pesantren, dia mah sudah biasa ini. Oh iya ini yang dibilang Umi di rumah nih. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nyambung semuanya gitu ya. Kayak misalnya dia mau ke sekolah, anak kita yang usia TK, selamat berjuang, selamat beribadah, karena Allah menyukai orang yang senantiasa menuntut ilmu. Nanti adik dapat pahala loh kalau belajar. Ya semoga ilmunya bermanfaat, gitu. Jadi yang soleh ya. Gitu. Nanti ketika di sama teman-temannya ada yang ngajak berantem, ada yang ngajak ngisengin teman, ada yang ngajak ngisengin guru, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Lah kan Umi menyekolahkan saya di sini biar jadi anak yang solih. Tadi kan sebelum berangkat juga Umi doain biar saya solih, disayang sama Allah gitu. Jadi berjalan aja secara alami. Kalau ditanya sejak kapan? Sejak seawal mungkin. Mengajarkan mereka tentang tauhid. Ya, siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu siapa? Allah itu ini yang ngasih adik mata, yang ngasih adik hidung gitu. Akhirnya yang pertama adalah kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah dulu. Jangan ketakutan dulu, jangan. Cintaan dulu kepada Allah. Jadi Allah itu udah baik banget sama dia, udah ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu gitu. Kalau kemudian kita jangan gitu loh, dosa. Apa-apa mau gini lagi, dosa, masuk neraka. Nanti ada kepalanya, kayaknya Allah ini kejam banget deh. Bentar-bentar neraka, bentar-bentar dosa gitu ya. Jadi
Jangan seperti itu dalam mendidik anak. Jadi yang pertama adalah kita menanamkan kecintaan dia dulu, kekagumannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah. Gitu. Nanti seiring berjalannya waktu kita kemudian menyampaikan bahwa Allah itu memang maha kuasa, semuanya dikuasai. Orang yang jahat bisa dihukum, ya. Orang yang baik pun nanti akan diberikan ganjarannya yang baik. Loh, kenapa orang jahat dihukum sini? Nanti dia tanya gitu. Berarti Allah kejam dong, gitu. Ya kan, nanti kemudian kita jelaskan pelan-pelan. Allah itu udah ngasih semua kepada manusia, mau yang kafir mau yang muslim, itu semuanya dikasih ketika di dunia. Bahkan banyak orang yang kafir juga yang memang hidupnya lebih enak daripada orang-orang muslim secara materi gitu ya. Semuanya dikasih, dan Allah itu ngasih akal yang sama dengan kita. Allah itu suruh kita itu taat, tapi banyak yang nggak taat. Tapi Allah ngasih rizki, itu tandanya Allah sayang. Cuma nanti kalau di akhirat itu beda ceritanya gitu. Karena mereka sudah dikasih peringatan nggak mau diambil, ya udah di dunia pakai aja dulu nikmat Allah, karena Allah sudah tetapkan rezeki baginya, dan itu Allah tidak pernah mengingkari janji, dan rezeki itu sudah ditetapkan bersamaan dengan orang ini diciptakan. Mau orang ini nanti kafir atau dia mukmin, ya rezekinya sudah ditakar segitu. Nah, jadi ibu dari awal mengajarkan mereka tauhid. Kita sholat, suruh aja dia berdiri di depan, di samping. Kadang kita gendong, jadi dia bisa melihat, ya Allah kok Umi ini apapun yang terjadi dia tetap sholat, berarti sholat ini adalah sesuatu yang penting gitu. Dia nangis kita tetap sholat, dia sakit kita tetap sholat, kita sakit kita juga tetap sholat gitu ya. Berarti sholat ini penting banget. Gitu. Ya, dinikmati aja fase-fasenya itu kita nikmatiin. Nah, kalau kita ajar beriringan dengan tauhid, dengan akidah, kita pun mengajarkannya itu jadi adem gitu. Coba kalau nggak pakai gitu. Dia numpain air dikit aja kita udah gitu ya kan. Baru beresin di sana udah gitu. Apalagi anaknya 6. Luar biasa. Iya. Ya, alhamdulillah. Tadi terima kasih buat Mbak Anissa yang sudah bertanya dan juga jawaban dari Umu. Ya. Jadi sejak kapan gitu ya idealnya anak diajarkan tauhid? Itu sedari dini ya Umu ya, dari Betul. usia. Ya bahkan dia lahir aja udah langsung diazanin kan. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Iya. Iya, alhamdulillah. Nggak kerasa nih, udah hampir 1,5 jam kita bertemu via layar. Juga tadi Mbak Nurul, jazakillah khair untuk penjelasannya. Ya, jadi mungkin karena keterbatasan waktu ya, walaupun sebenarnya ceritanya menarik banget dan kisah perjalanan Nabi Ibrahim sampai adanya mimpi yang hadir ke Nabi Ibrahim, lalu memerintahkan untuk menyembelih anaknya, dan kemudian pada saat itu diganti dengan hewan kurban, dan akhirnya Rasulullah perintah untuk berkurban kepada kita semua. Itu sangat panjang dan tadi bisa terangkum dari yang Umu ceritakan. Jazakallah khair atas sharingnya pada siang hari ini. Karena waktu yang terbatas, dan tadi itu jadi penutup pertanyaan ya teman-teman, buat yang masih ingin bertanya mungkin di lain kesempatan bisa bertemu lagi dengan Umu dan bertanya di lain waktu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin ada closing statement dari Umu Asad. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, hikmah dari diutusnya Nabi Ibrahim dengan syariat kurban ini, jadi kita melakukan kurban itu bukan karena Nabi Ibrahim berkurban ya, bukan. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita lakukan adalah syariat beliau. Kita berhaji juga bukan karena Nabi Ibrahim, ya. Kita sholat menghadap Ka'bah juga bukan karena Nabi Ibrahim. Semuanya karena apa? Rasulullah melakukan itu. Rasulullah Muhammad melakukan itu. Nabi Muhammad berkurban, Nabi Muhammad melakukan haji, melakukan umroh. Nabi Muhammad kemudian diperintahkan oleh Allah sholat menghadap Ka'bah setelah sebelumnya itu menghadap Baitul Maqdis.
Jadi kita melakukan semua ini karena syariat dari Nabi Muhammad SAW. Karena memang kita adalah umat beliau dan kita bersyukur, kita bangga, kita berbahagia menjadi umat beliau SAW. Semoga kita diistiqomahkan di atas sunnah-sunnah beliau meskipun saat ini kita hidup di masa yang fitnahnya lebih panas dari api ya, luar biasa ya. Seperti apa yang sudah Rasulullah ingatkan kepada kita bahwa nanti kalian akan ada di suatu zaman di mana ketika orang-orang menggenggam kebenaran itu seperti menggenggam bara api, panas rasanya ya. Jadi banyak orang yang melepaskan itu, lebih rela melepaskan kebenaran daripada harus merasakan panasnya fitnah. Ya kita bisa lihat kan sekarang orang menjilat sana sini, orang membela meskipun salah ya. Yang penting dia aman gitu ya. Jadi kita tetap harus beristiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu berat, apalagi dalam mendidik anak-anak kita ya. Mari kita menjadi orang tua seperti Siti Hajar meskipun masih jauh banget, tapi kita terus-menerus berusaha sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak di yaumil akhir seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ya, mari kita mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang disayang oleh Allah. Kita mengikuti mereka meskipun tertatih-tatih, tapi jangan berhenti. Terus-menerus kita belajar, biar kita nanti bisa menjadi ibu yang solihah. Ya. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, mampukan aku dalam membimbing anak-anakku. Ya Allah, mampukan aku bersabar, mampukan aku dalam memberikan kasih sayang dan pengajaran. Dan banyak sekali doa-doa yang kemudian kita minta. Jangan, ya Allah, berikan aku rumah yang layak. Berikan aku, itu mah bukan nanti kita akan tinggalkan. Kalau Allah mau masalah hal-hal rezeki seperti itu, Allah sudah tetapkan. Nggak usah diminta juga, nanti Allah kasih. Gitu. Yang penting kita on the track, jangan riba, jangan makan haram, ya, jangan melakukan sesuatu yang Allah nggak suka. Gitu. Kita jaga anak-anak kita agar mulut dan perutnya kita tidak isi dengan makanan-makanan yang haram. Ya, kita tidak memasukkan, sampaikan kepada suami kita, jangan memasukkan sesuatu di rumah kecuali yang halal saja. Jadi jangan pernah berhenti belajar, kita berdoa terus untuk anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang taat sebagaimana ketaatan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mempertanyakan ketika dia tahu itu berasal dari Allah, mau baik itu perintah maupun larangan, dia taat saja 100% tanpa tapi dan tanpa nanti. Gitu, ya. Mohon doa dari teman-teman sekalian, semoga saya juga bisa mendidik anak-anak saya dengan baik ya. Dan kita semua di sini kalaupun belum bertemu, insya Allah kita akan bertemu di lain hari, bisa bertatap muka langsung. Dan kalau memang enggak, semoga Allah mempertemukan kita nanti di surga, di sebaik-baik tempat pertemuan. Dan tidak ada perpisahan lagi, tidak ada yang sakit lagi, tidak ada yang pakai masker lagi, insya Allah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Khair sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, dan juga para teteh-teteh, teman-teman, bunda-bunda yang meluangkan waktu di siang hari ini untuk mendengarkan sharing dari Asad tentang kisah Nabi Ibrahim dan hikmah berkurban. Semoga apa yang sampaikan tadi bisa jadi pelajaran buat kita dan juga semakin bisa meningkatkan keimanan kita, dan kelak tujuan kita semuanya sama, akan berkumpul di surganya Allah kelak nanti ya Allah. Jazakumullah khair atas kehadirannya semua teman-teman dan juga mohon maaf apabila selama memandu berjalannya kajian siang hari ini ada salah-salah, itu dari saya sendiri. Mari kita tutup pertemuan siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga kita semua bisa meneladani dari kisah Nabi Ibrahim dan menjalankan syariat kurban sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dingin nggak?
Saya izin pamit ya teman-teman. Semoga istiqomah. Ya Umu, Ya Umu, jazakillah khair. Umu, sehat-sehat Umu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Syifa, Mira juga izin. Iya. Izin, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakillah khair semuanya. Sudah